Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya aku terima kasih buat teman-teman semua yang udah ngedukung channel ini. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nyempetin komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun. Nah, kisah misteri kali ini datang dari salah satu orang, namanya itu Alek. Dan Alek ini berprofesi sebagai driver ojek online. Nah, jadi Alek ini punya kisah yang sampai saat ini belum bisa dilupain. Ya udah, langsung aja kita simak ceritanya. Jangan kemana-mana. Inilah Kisah Misteri. Sebelum masuk ke cerita, di sini Mr. Manyun akan berperan sebagai Alek untuk mempermudah jalannya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mr. Manyun yang udah memberi kesempatan buat aku untuk berbagi cerita horor. Perkenalkan, namaku Alek. Usiaku 28 tahun. Saat ini aku bekerja sebagai driver ojek online di salah satu daerah yang ada di Jakarta. Waktu itu sekitar jam 8 malam, dan malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Aku mendapat orderan dari customer namanya Lastri. Lastri ini adalah seorang perempuan, wajahnya cantik. Dia memakai baju warna merah. Lastri ini disuruh nganter ke perumahan Mekarsari. Padahal selama aku hidup di daerah situ belum pernah mendengar nama perumahan itu. Maaf mbak, emang ada ya nama perumahan Mekarsari di daerah sini? Kataku. Ada mas, itu perumahan baru dan aku tinggal di situ, jawab Lastri. Terus jalannya lewat mana ya mbak? Tanyaku. Jalan ini lurus terus mas, nanti ada pertigaan, belok kiri, sekitar 100 meter, nanti sampai di perumahan Mekarsari mas, jawab Lastri. Oh ya mbak, silahkan naik, kataku sambil menyodorkan helm ke Mbak Lastri. Setelah itu aku langsung melajukan motorku dan berharap cepat sampai di perumahan Mekarsari. Kurang lebih 10 menit aku udah sampai di pertigaan itu. Lalu aku belok ke kiri. Alhamdulillah, bentar lagi sampai nih, kataku dalam hati. Singkat cerita, setelah 5 menit dari pertigaan itu, aku tanya ke Mbak Lastri. Maaf mbak, perumahannya di mana ya? Masih maju terus mas, jawab Mbak Lastri. Aku merasa janggal waktu itu. Tadi katanya jarak dari pertigaan sekitar 100 meter. Tapi perasaan udah lebih kalau 100 meter. Secara udah 5 menitan waktu yang aku tempuh dari pertigaan tadi. Mungkin emang belum sampai kali, pikirku waktu itu. Aku terus melajukan motorku, dan tiba-tiba waktu aku melihat kaca spion,
seakan-akan aku naik motor sendirian. Aku tidak melihat ada Mbak Lastri di belakangku. Aduh, kemana ini Mbak Lastri? Masa bisa jatuh? Gumamku dalam hati. Selang beberapa detik, Mbak Lastri bilang sambil tangannya menunjuk ke arah depan. Itu rumahku, Mas. Waktu itu aku melirik ke tangan Mbak Lastri yang sedang menunjuk dan berada di sebelah kanan kepalaku. Aku melihat tangan Mbak Lastri ini keriput, seperti kulit seorang nenek tua. Kukunya panjang-panjang dan berwarna hitam. Melihat seperti itu, perasaanku mulai takut dengan customer yang bernama Lastri ini. Aku terus melaju dan berharap cepat sampai di rumahnya Mbak Lastri. Akan tetapi, walaupun rumah Mbak Lastri udah kelihatan, seakan-akan rumah itu jaraknya segitu terus. Bahkan udah ada kalau 5 menit dari waktu Mbak Lastri menunjuk ke rumahnya. Perasaanku semakin takut waktu itu. Sambil berdoa yang aku bisa, tiba-tiba selang 3 menit, aku memasuki perumahan yang sangat elit. Rumahnya besar, dan mobil berjejer-jejer di halaman semua rumah yang ada di perumahan itu. Tiba-tiba Mbak Lastri bilang dan menunjuk rumah paling ujung. Itu rumahku, Mas. Tapi kali ini suara Mbak Lastri mirip suara nenek-nenek. Tanganku bergetar. Aku semakin takut dengan perempuan itu. Sesampainya di depan rumah yang paling ujung itu, aku berhenti. Ongkosnya berapa, Mas? Kata Mbak Lastri dengan suara bukan nenek seperti yang aku dengar tadi. 30.000, Mbak, jawabku. Sebentar ya, Mas. Aku ambil uangnya dulu di rumah, kata Mbak Lastri. Oh iya Mbak, jawabku sambil melihat mukanya. Di situ aku merasa kalau Mbak Lastri ini bukan manusia. Karena ternyata Mbak Lastri ini mukanya rata. Aku kaget dan langsung lari waktu itu. Kurang lebih sekitar 15 meter, aku melihat ke belakang dan aku melihat Mbak Lastri sedang masuk ke dalam rumahnya. Aku kembali lari untuk mengambil motorku. Tiba-tiba mesin motorku tidak bisa hidup dan aku juga mendengar suara cekikikan dari dalam rumah Mbak Lastri. Aku semakin takut. Seketika itu, aku baca doa-doa yang aku bisa. Setelah itu, tiba-tiba perumahan itu berubah menjadi persawahan. Aku hanya bisa duduk dan terus berdoa. Selang beberapa saat, pundakku ditepuk oleh seorang bapak-bapak. Mas, kamu ngapain di sini? Kata bapak itu. Lalu aku ceritakan semua kejadian yang barusan aku alami ke bapak itu. Dan bapak itu cuma bilang, kalau mau melakukan sesuatu itu harus diawali dengan bismillah dan doa. Setelah itu terdengar azan subuh. Dan motorku udah bisa hidup lagi. Akhirnya aku pulang dan bapak-bapak itu sampai sekarang aku tidak mengetahuinya. Karena waktu aku jalan, bapak-bapak itu tiba-tiba menghilang. Itulah kisah misteri yang dialami sama Alex. Seperti yang dikatakan bapak-bapak tadi,
Segala sesuatunya itu harus diawali dengan bismillah dan doa, agar kita terhindar dari mara bahaya. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku ceritain ke teman-teman semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.